excellent people, kembali lagi bersama saya Ferdinand Nasiholan, Chairman Shift Indonesia di dalam program The Chairman. Pagi hari ini kita sangat senang sekali kita bersama-sama dengan Mas Bima Yudhistira ya Mas ya. Oke, apa kabar Mas Bima? Baik. Baik ya. Terima kasih sebelumnya Mas Bima Yudhistira untuk kesempatannya Shift Indonesia bisa berbincang-bincang dengan Mas Bima terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini terkena dengan coronavirus. Jadi kalau kita lihat virus corona ini nampaknya tepat untuk menggambarkan bahwa kita sekarang berada di era VUCA. Jadi kalau kita melihat dari kondisi perekonomian saat ini, jadi memang sangat unprediksi ya Mas, tidak bisa diprediksi. Tidak bisa kita bilang bahwa saat ini kondisinya sedang baik-baik saja. Kita tidak bisa menutupi dalam kondisi perekonomian Indonesia dengan adanya coronavirus. Nah, Mas Bima, kita akan coba berdiskusi Mas pagi hari ini, bagaimana kondisi ekonomi di Indonesia khususnya terkait dengan adanya wabah coronavirus ini, Mas. Iya, kalau kita lihat ekonomi Indonesia sekarang ini sebenarnya sangat terpengaruh ya, sangat terpukul oleh virus corona. Karena apa? Karena virus corona ini asalnya dari partner dagang terbesar kita nomor satu, yaitu di China. Ketika beberapa factory itu shutdown, industri itu kemudian ditutup sementara, efeknya pada pasokan bahan baku pada industri manufaktur di Indonesia juga sudah terasa. Yang kedua, kita bicara juga soal, balik lagi ya, industri manufaktur, bahan bakunya dari China, plastik misalnya, kemudian kita lempar lagi ke Cina sebagai tujuan akhir pasar kita. Secara langsung maupun tidak langsung, itu juga kena dampaknya turun permintaan secara global. Yang kedua juga, ini bukan cuma terjadi di manufaktur, yang paling terasa pertama justru di pariwisata. 2 juta wisatawan asing tiap tahun itu datang dari China ke Indonesia, khususnya ke Bali dan Lombok ya. Jadi bisa dibayangkan kalau hotel, restorannya itu turun cukup tajam gitu ya, drastis. Di situ kan juga berhubungan dengan sektor lainnya, telekomunikasi, perdagangan, kemudian transportasi, logistik ya. Jadi ini memang efeknya cukup besar sekali bagi ekonomi. Sangat besar ya. Nah, tadi Mas Bima juga menyampaikan bahwa supply terbesar dari raw material ya, itu dari China. Nah, kalau kita lihat sekarang, berarti akan ada dampak terhadap loss produksi nih di Indonesia nih Mas. Untuk apa namanya? Untuk manufaktur lah khususnya, untuk industri manufaktur. Apakah ini akan sampai coronavirus selesai dulu baru kita bisa normal? Atau ada kebijakan pemerintah yang dalam tanda kutip bisa membantu dulu sebagai short action-nya sampai kita bisa benar-benar recover dari coronavirus ini? Terkait misalkan bahan baku ya, misalkan kita ambil contoh satu dari impor bahan baku untuk pangan ya. Jadi industri makanan jadi butuh bawang putih misalnya. Bawang putih itu 80% memang kita impor, dan sebagian besar dari China. Sehingga kalau kebijakan pemerintah sekarang ada beberapa yang memang cukup responsif, salah satunya gimana caranya bawang putih ini dicari dari pasokan lainnya, dari supplier lainnya. Jadi ada India, kemudian ada Korea gitu ya. Ini jadi salah satu alternatif, itu pertama. Yang kedua sebenarnya balik lagi, bahan bakunya misalkan sudah diamankan, tapi jangan sampai demand-nya turun tajam, dicari juga market alternatifnya. Tujuan pasar ekspornya kemana nih selain dari China, Jepang ya. Daerah lain kan masih banyak ya, Eropa Timur, Afrika Utara, ya kita harus mulai kreatif nyari ke sana. Berarti jadi kayak mencari substitusi ya Mas ya. Jadi kita harus mencari substitusi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam yang sudah dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah nih Mas, yang terkait dengan PPh 21. Ya, ini juga menarik nih. Artinya kenapa hanya untuk industri manufaktur? Kan gitu ya. Padahal coronavirus dampaknya luas gitu untuk semua industri lah, katakan seperti itu. Nah, ini pandangannya dari Mas Bima dari sudut pandang ekonominya gimana? Ya, jadi yang pertama memang kalau kita bicara kenapa manufaktur ya, ada banyak faktor. Faktor yang pertama tuh karena
manufaktur memang masuk sektor yang formal, sehingga memang pendataan pekerjanya, kemudian slip gajinya lebih mudah ditelusuri gitu ya. Yang kedua, porsi manufaktur 19%-an lah terhadap PDB kita, memang menjadi sektor yang paling besar sekarang. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa manufaktur saja? Bukannya kemudian lebih penting juga sektor pariwisata, perdagangan, logistik ya? Nah, ini ada kecurigaan nih. Yang faktor ketiga ini karena manufaktur ini kan pekerjaannya relatif solid, khususnya untuk menentang Omnibus Law, Cipta Kerja itu. Jadi kira-kira pemerintah mau ngomong bahwa oke deh kita kasih PPh 21 gratis selama 6 bulan, tapi jangan terlalu banyak unjuk rasa atau terlalu banyak mogok kerja gitu ya. Jadi ini sebenarnya bargaining power ya. Politiknya ada nih. Sekalian ya. Ini namanya politik blessing in disguise ya. Politik blessing in disguise. Jadi sekali jalan dia dapat 2 tujuan. Dari perspektif pemerintahnya gitu. Nah, kalau kita bicara ada kaitannya terkait dengan politik ya. Sekarang kira-kira kondisi ekonomi kita tuh masih bisa on the track sesuai dengan janjinya Presiden Jokowi nggak sih Mas? Sebenarnya kayak kan kita sekarang waktu pas 2019 kemarin kita bicara tentang terkait dengan economic outlook, kita bisa 5-6% atau 5-7%. Nah, ini masih tracknya dengan adanya coronavirus ini masih oke nggak sih Mas? Iya, kalau kita lihat itu APBN 2020, asumsi pertumbuhan ekonominya 5,3%. 5,3%. Masalahnya adalah sebelum adanya virus corona, waktu ada rame-rame perang dagang, terus tankernya Arab Saudi diserang sama Iran gitu itu wah ini nggak beres nih, ekonomi 2020 kelihatannya maksimum tumbuh 4,8%. Adanya virus corona, kita coba hitung-hitung setiap 1% ekonomi Cina turun, efek ke kita itu 0,3%. Jadi 4,8% didiskon 0,3%, tahun 2020 bisa jadi ekonomi Indonesia cuma tumbuh 4,5%. Jadi jauh banget tuh dari 5,3%. Apalagi tadi bicara 6% rata-rata. Agak susah. Agak susah ya Mas ya. Nah, untuk menyikapi ini seharusnya apa nih Mas? Dari sudut pandangnya Mas Bima untuk kita bisa ngasih insight lah ke pemerintah. Yang paling penting itu sekarang bagaimana stimulus-stimulus ya, stimulus kepada sektor industri manufaktur itu langsung lebih tepat sasaran gitu ya. Salah satunya kan industri padat karya ini mau produksinya turun atau mau produksinya naik, ada fixed cost ya. Salah satunya misalkan tarif dasar listrik gitu ya. Berapapun mereka harus bayar. Nah, di tarif dasar listrik ini kalau pemerintah bisa kasih diskon 40-60% ya, tapi di jam-jam sibuk, bukan di paket kebijakan yang sebelumnya. Paket kebijakan sebelumnya dikasih diskon, tapi di jam-jam malam gitu ya, justru yang produktivitasnya rendah. Nah ini di jam sibuk itu paling nggak bisa membantu dari sisi supply. Kemudian yang kedua, bukan cuma fiskal tapi juga moneter. Bagaimana bunga acuan kalau bisa diturunkan secepatnya ya. Di negara lain tuh Amerika, kemudian di China, salah satu stimulus untuk menghantam balik corona itu dengan cara menurunkan bunga acuan. Nah, kalau bunga acuan BI kita bisa turun 50 basis poin ya, 0,5%. Ini efeknya nanti buat pengusaha, cost untuk mendapatkan pinjaman itu relatif lebih murah ya. Paling nggak kalau mereka belum melakukan ekspansi terlalu jauh, ini bisa meringankan beban-beban produksi mereka. Baik, terima kasih Mas Bima Yudhistira. Jadi excellent people, coronavirus sesuatu bencana atau suatu wabah yang kita alami bersama. Namun tadi sesuai dengan diskusi kami bahwa ada beberapa solusi atau alternatif solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita. Jadi Mas Bima terima kasih atas waktunya untuk kita berdiskusi terkait dengan dampak coronavirus terhadap ekonomi Indonesia. Nah, kita mau sedikit nih Mas Bima mengenal lebih dekat tentang Indef. Nah, bisa cerita Mas terkait dengan Indef nih apa sih gitu ya?